Presiden Rusia Vladimir Putin mengadakan perjalanan yang bersejarah. Setelah 24 tahun dia kembali datang ke Korea Utara, bertemu dengan Kim Jong-un, pemimpin tertinggi. Apakah tujuannya? Banyak yang memperkirakan bahwa Rusia sedang membangun sebuah kekuatan dunia untuk melawan kekuatan Amerika Serikat dan sekutunya. Manakah konspirasi yang akan berhasil menguasai dunia? Saudara, bagaimanapun konspirasi mereka, bukan konflik mereka yang akan menentukan nasib dunia. Ingat baik-baik, dunia ini merosot jauh dari rancangan sempurna Allah Pencipta, diawali oleh keberhasilan penipuan setan di Taman Eden. Maka dunia pada waktu itu mencapai dasar kemerosotan, mencapai dasar kehancuran. Oleh karena usaha setan berhasil dalam penipuan di Taman Eden. Masalah puncak dunia adalah ketika usaha puncak setan untuk membodohi dunia dan usaha puncak Tuhan untuk mencerdaskan manusia untuk hidup dalam kebenaran dan kebahagiaan. Puncaknya nanti adalah rubuhnya Babel, kehancuran konspirasi kejahatan dan kebinasaan setan dan para pengikutnya. Tetapi sebelum menghancurkan setan dan sekutunya secara total, Tuhan akan melakukan berbagai hal yang penting untuk keselamatan manusia. Perhatikan, yang pertama, ketersediaan kebenaran. Amsal 23 katakan, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Saudara, Tuhan akan menegaskan kebenarannya yang kekal. Kebenaran itu hanya terukur oleh Alkitab. Alkitab, firman Tuhan, akan tersedia dengan limpah di dunia. Sehingga setiap orang mempunyai kesempatan untuk memiliki kebenaran. Yang kedua, peristiwa yang penting adalah umat Tuhan dimeteraikan. Tuhan akan menegaskan bahwa di dunia ini ada umat milik kepunyaan Tuhan. Meskipun di tengah-tengah kesesatan setan. Saudara, setiap perusahaan punya cap, punya logo, tanda pengenal mereka. Perusahaan sepatu Nike, Adidas, Reebok, Under Armour punya logo masing-masing yang berbeda dan unik. Tahukah Anda bahwa di akhir zaman Tuhan akan tegaskan logonya? Apakah logo tanda penyembahan kepada Allah Pencipta? Maafkan saudara, sangat jelas Alkitab nyatakan bahwa logo Tuhan adalah Sabat hari ketujuh. Ini sangat penting. Tidak heran dari semua hari yang ada Tuhan tegaskan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang ketiga, peristiwa penting yang ketiga adalah menonjolnya penyembahan kepada Pencipta. Ini bukan soal gereja mana, agama apa, dan iman apa. Melainkan soal hubungan pribadi dengan Tuhan. Akan nyata nantinya bahwa banyak orang yang menolak beriman kepada Tuhan. Ateis. Tetapi banyak juga yang bukan hanya nantinya mereka yang mengaku beriman kepada Tuhan. Tetapi banyak yang terbukti hatinya jauh dari Tuhan. Makanya Yesus berkata, bangsa ini mengatakan dengan mulut bahwa mereka ingin hidup dekat kepadaku. Mereka menghormati aku dengan kata-kata. Tetapi hati mereka jauh daripadaku. Yang keempat, kecurahan Roh Kudus secara penuh. Gereja Kristen bergulir 40 hari setelah Yesus bangkit. Ketika itu Roh Kudus nyata dengan sangat hebat. Suatu kecurahan Roh Kudus yang sangat besar dan hebat akan terjadi lagi sebelum dunia ini akan berakhir. Untuk apa? Untuk mempersiapkan suatu umat yang akan semangat bekerja, aktif melayani, penuh pengorbanan untuk menyelamatkan dunia. Makanya Alkitab katakan, kemudian aku akan mencurahkan rohku kepada semua orang. Anak lelaki dan anak perempuan kamu akan mengikhtiarkan pekabaranku. Orang tua kamu akan bermimpi dan orang muda kamu akan nampak penglihatan. Yang kelima, peristiwa penting yang kelima adalah akan adanya suatu seruan nyaring. Alkitab katakan, sesudah itu saya melihat malaikat lain turun dari surga. Dia mempunyai kekuasaan yang besar dan sinar kemuliaannya menerangi bumi.
malaikat itu berseru dengan sangat nyaring. Saudara, ketika dunia semakin terbuai oleh berbagai tipuan dan penyiasatan setan karena tidak peduli kepada Tuhan, ketika seluruh dunia sedang menolak penyembahan kepada Allah Pencipta dengan sepenuh hati, ketika sebagian besar orang sibuk dalam kepentingan diri dan duniawi, Tuhan untuk terakhir kali akan berteriak, berseru, artinya Tuhan akan menegaskan rancangan kasih-Nya melalui berbagai media, bacaan, internet, televisi, radio, dan perorangan. Tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak tahu tentang Tuhan dan rencana terbaiknya bagi mereka. Saudara, Tuhan sedang menuntun dunia ini kepada suatu keadaan yang terbaik, terindah, dan termulia. Sembahlah Tuhan, berimanlah kepada-Nya secara utuh, pribadi, dan sungguh-sungguh hanya kepada Allah Pencipta saja. Itu keren.